Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kuliah daring via Zoom Meet pada kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Nanda Yunanda selaku moderator. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nabila Aziza Ayu, Dinda Aulia Reski, Wafik Azizah, dan Samsul Bakri. Kami akan membahas 3 usaha pada kesempatan kali ini, yaitu PT Pragon Teknologi dan Innovation, PT Indofood CBPS Sukses Makmur, dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Adapun isu-isu internal bisnis yang akan dibahas mengenai produk, price, place, promotion, dan manajemen. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja pada PT Pragon Teknologi dan Innovation akan dipaparkan oleh Saudari Nabila Aziza Ayu. Dengan ini dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun poin pertama dari perusahaan yang akan kita bahas adalah PT Paragon Technology and Innovation, di mana dalam salah satu analisis isu-isu internal bisnis yang pertama adalah produk, yang di mana produk tersebut kita akan membagi 3 produk dari PT Paragon, di mana ada pertama produk dari Wardah, kemudian Makeover, serta Emina. Untuk produk Wardah sendiri, Wardah sebagai pelopor dalam menciptakan produk kecantikan bersertifikat halal, membagikan pemahaman baru bahwa cara hidup halal dan produk kecantikan mampu berpadu secara elegan. Wardah percaya bahwa kecantikan adalah cahaya hati yang terpancar dari dalam. Wardah Feel the Beauty. Kemudian untuk produk kedua dari PT Paragon Technology and Innovation adalah Makeover. Berhentilah memikirkan hal di mana definisi kecantikan adalah jika kamu memiliki sepasang mata yang indah, bibir yang merona, atau proporsi wajah yang ideal, dan tunjukkan kecantikan dirimu yang sesungguhnya. Bebaskan dirimu dan tunjukkan kepada dunia bahwa kebebasan berekspresi adalah cara untuk meraih dunia. Saatnya hidup di dunia di mana kecantikan menjadi milik semua orang. Dunia membutuhkan makeover, dan itu dimulai dari dirimu. Makeover, beauty beyond rules. Kemudian, produk ketiga dari PT Paragon Technology and Innovation adalah Emina. Emina menghadirkan rangkaian lengkap produk perawatan dan kosmetik yang aman digunakan serta mudah diaplikasikan untuk kulit remaja dan wanita muda. Dengan Emina, sinar cantikmu akan selalu terpancarkan hingga hidup pun terus bersinar untukmu. Because you weren't born to be loved. Kemudian, dari isu internal bisnis yang kedua adalah price. Price dari PT Paragon Technology and Innovation memasang harga yang kompetitif dan relatif terjangkau oleh konsumen dari golongan sosial menengah ke atas sampai segmen utama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nabila Aziza Ayu. Selanjutnya pada PT Pragon Teknologi dan Innovation akan dilanjutkan oleh Saudari Linda Aulia Reski. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih. Isu internal selanjutnya yaitu place. Untuk pendistribusian produk diperlukan kejelian untuk memilih tempat-tempat strategis yang memiliki peluang bagus untuk memasarkan produk. Penjualan kosmetik Wardah dimulai sejak tahun 1995 melalui door-to-door, kemudian telah berkembang menjadi 22.000 outlet yang tersebar di departemen store dan pusat perbelanjaan di Indonesia dan Malaysia, lengkap dengan konsultan kecantikannya. Selanjutnya ada promotion. Mengingat betapa pentingnya citra produk yang baik dan bermutu di mata konsumen, kegiatan-kegiatan promosi secara rutin dan cukup gencar, baik berskala internasional, nasional maupun skala daerah. Dan kegiatan ini diprogramkan jauh sebelum waktu pelaksanaannya agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Bentuk-bentuk promosi yang dilakukan saya memanfaatkan media massa
juga dengan menyelenggarakan demo atau peragaan dan kegiatan seminar di seluruh pelosok Nusantara. Selanjutnya di sini ada manajemen. Jantung PT Paragon Teknologi and Innovation sebagai perusahaan manufaktur kosmetik terbesar di Indonesia adalah produksi. Untuk menghasilkan produk-produk berkualitas melalui proses produksi yang baik, tim produksi Paragon bersama Human Capital Management selalu berkomitmen untuk selalu membangun SDM yang berkualitas. Hal tersebut diwujudkan melalui beberapa program mengembangkan seperti pelatihan soft skill untuk seluruh level, program sumbang saran sebagai alat penggerak product improvement, pengaplikasian quality in process culture, dan multi-skill development program. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya kami akan beralih kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur yang akan dipaparkan oleh Saudari Wafik Aziza. Dengan ini dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan PT Indofood CBP Sukses Makmur. Yang pertama, produk. Indomie adalah nama merek mie instan dari Indonesia yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Langkah awal Indofood membangun brand Indomie di pasar global dilakukan melalui presentasi dan memenuhi ketersediaan produk yang cukup masif pada 1992. Yang kedua, yaitu price. Metode penetapan harga yang dipilih adalah metode markup pricing. Karena dengan metode ini dapat menentukan laba yang kita inginkan. Selain itu, metode ini merupakan metode yang paling mudah dan hanya menetapkan laba yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu price. Grup Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005 sehingga mampu menyediakan presentasi yang lebih luas melalui rantai supply dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis yang waktu singkat mungkin. Yang keempat, yaitu promotion. Indofood meluncurkan strategi marketing yang lebih komprehensif, yang lebih menunjukkan jati diri Indofood sebagai merek leader. Hampir semua brand dalam portofolionya disegarkan kembali dengan kampanye baru maupun peluncuran produk baru. Yang kelima yaitu manajemen. Dengan total tenaga kerja sekitar 62.000, Indofood percaya bahwa karyawan adalah salah satu yang paling penting dari stakeholder untuk unsur penting dalam keberhasilan. Indofood akan terus berjuang sepanjang tahun untuk lebih lanjut membina hubungan baik di semua tingkat staf dan manajemen untuk saling menguntungkan. Program pelatihan juga akan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam rangka untuk membantu semua divisi dalam mempertahankan pangsa pasar dan keuntungan di pasar yang semakin kompetitif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Wafik Aziz Ayu. Selanjutnya, kami akan beralih pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul yang akan dipresentasikan oleh Saudara Samsul Bakri. Dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh moderator. Langsung saja saya akan membacakan produk dari Sidomuncul. Produk tolak angin dibuat oleh
pendiri sudah muncul pada tahun 1930, yaitu Ibu Rahman Sulistyo. Tolak angin dibuat dari tumbuh-tumbuhan herbal dan madu serta ramuan lainnya. Tolak angin merupakan obat herbal berstandar OHT yang diproduksi di pabrik yang berstandar grup GMP. ISO International Organization dan Hazard Analysis Crystal Control Point. Kedua itu price, strategi harga yang ditetapkan oleh PT sudah muncul TBK menggunakan strategi penelitian price, artinya dengan menetapkan harga yang rendah pada awal produk itu muncul dengan tujuan untuk penetrasi pasar, lalu kemudian menaikkan harga secara perlahan-lahan agar para konsumen tidak meninggalkan produknya. Contohnya tolak angin. Pada saat awal kemunculan tolak angin di pasar dengan harga murah yaitu 1.000. Lalu kemudian setelah mendapatkan kepercayaan konsumennya, harganya mulai dinaikkan menjadi 1.500, kemudian naik kembali menjadi 2.000, dan sekarang menjadi 2.500 per saset. 3. Place. PT sudah muncul TBK terletak di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 28, Kecamatan Bergas, Kepulauan Semarang, Indonesia. Dari lokasi tempat ini dapat diketahui bahwa letak PT sudah muncul TBK sangat strategis, didukung oleh kondisi alam yang cukup baik serta dengan berada di daerah Jawa Tengah yang cenderung memiliki upaya UMK yang masih rendah, membuat perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih sedikit terutama untuk gaji para karyawan. Keempat, itu promotion. Iklan adalah untuk komunikasi tidak langsung dan disadari informasi tentang keunggulan PT sudah muncul TBK yang disusun rangkaian kata-katanya sedemikian rupa dengan mengubah pikiran seseorang untuk membeli produk sudah muncul. Keempat, manajemen. Tingkat pendidikan umumnya akan mengakibatkan dua dampak, yaitu dampak positif adalah pemasaran dan produk yang dapat dihasilkan akan berkualitas karena dilakukan oleh orang-orang berpengalaman, serta juga dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu kurangnya pengetahuan tentang pendidikan. Oleh karena itu perlu diadakan sebuah training atau pelatihan bagi karyawan PT sudah muncul. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi, maka PT sudah muncul TBK juga berusaha mengikuti perkembangan teknologi dan perlahan mengubah cara pandang sudah muncul dalam melihat pasar. Demikian yang saya bisa paparkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Samsul Bakri. Terima kasih kepada seluruh anggota yang telah memaparkan materi. Setiap perusahaan tentunya memerlukan strategi bisnis jika usaha atau perusahaannya ingin berkembang dan maju. Dalam kondisi persaingan bisnis di dunia global yang semakin maju ini, merancang strategi bisnis adalah suatu hal yang wajib untuk dilakukan oleh para pengusaha dan perusahaan. Tanpa pendekatan yang tepat, suatu bisnis akan mengalami kesulitan untuk bisa bertahan dalam persaingan pasar. Itulah pemaparan materi kelompok 6 pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.